Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajar Taufik Rahman, NPM 1901011062. Di sini saya akan membawakan video daripada MK Aqidah Akhlak untuk tujuannya yaitu ujian akhir semester, yang dimana di sini dalam pembuatan video ini mengacu pada materi yang pertama yaitu cinta kepada Allah dan Rasul. Tujuannya mengetahui bagaimana cinta kepada Allah dan Rasul tersebut. Metodenya ekspositori, yang selanjutnya itu modelnya yaitu ceramah dengan strategi kontekstual, medianya yaitu buku, laptop, papan tulis dan lain-lain. Dengan evaluasi saya memberikan rangkuman saja sih. Ya, mungkin langsung saja bisa ke videonya. Ya, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memulai doa terlebih dahulu. Nah, Adit, Ya Mas, silakan dimulai untuk berdoa. ya Pak. Baik untuk kawan-kawan semua, untuk mengawali belajar pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, di pagi hari ini yang cerah sekali ya. Ya Pak. Maaf Bapak habis kondangan dari kelas. Ya Pak. Panggilan ini. Oh ya, pulpen Bapak ada yang tahu nggak? Itu Pak di depan itu Oh iya. Pak. Ngetes saja. Pak masih pagi soalnya. Iya Pak. Baik, di absen terlebih dahulu Aditya Febriansyah. Hadir Pak. Oke. Dimas Kito Wimaraki, susah benerin namanya ya. Hadir Pak. Wahid Mustafa Gufron. Wah, ada berapa Wahid tiga? Ada yang nggak masuk ya? Ada Pak. Siapa? Rahman, Arsumi, Ada dia, ada si Aulia Pak. Banyak sekali ya. Susi katanya kawinan Pak. Oh, sudah menikah. Iya Pak. Sungguh mana masih umur segitu ya. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang cinta Allah dan Rasul. Untuk cinta ya, cinta ini memang penyakit sebenarnya. Tapi itu kalau sama manusia. Ini yang kita bahas yaitu cinta Allah. Cinta Allah adalah rasa sayang, empati, keinginan untuk memiliki dan dimiliki yang ditanamkan untuk bertuju kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW. Allah telah menyebutkan, berfirman maksudnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yaitu bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai kalian para orang yang beriman, janganlah kalian mati kecuali dalam agama Islam. Apa makna yang dalam surat ayat tersebut? Ada yang tahu? Ada Pak. Ayo apa? Kamu tahu apa? Nggak apa-apa, nanti saja. Iya Pak. Ya, maksudnya bahwasanya Allah itu tidak mau kita untuk keluar dari agama Islam, maka Allah mencintai kita. Maka dari itu, apa pesan yang tersirat di situ? Bahwasanya Allah sangat sayang terhadap kita, sangat peduli terhadap kita, tinggal kitanya peduli tidak terhadap Allah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW ataupun nabi-nabi yang lainnya, kita harus dianjurkan untuk mencintainya. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani faqad amani fi jannah. Yang artinya siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia adalah kekasihku, dan barang siapa yang akan menjadi kekasihku maka esok dia akan bersamaku di surga. Jadi Nabi itu memang mempunyai ciri khas ataupun karakter untuk bahwasanya dalam hadis tersebut dianjurkan kita harus
dan sunnah untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi, dan tidak terlepas dari itu Nabi adalah panutan kita. Yang kedua yaitu fitrah manusia adalah mencintai dan dicintai. Manusia akan merasakan nikmat mencintai kekasihnya, orang tuanya, orang sekitarnya, dan sesamanya. Manusia mencintai orang tua karena keduanya telah melahirkan, mendidik, dan membesarkannya. Ya, selain mencintai Allah dan Rasulnya juga, kita juga boleh mencintai orang tua, teman, ataupun sahabat kita. Karena pada hakikatnya orang tua adalah yang melahirkan kita, mendidik kita, mengurus kita dari liang lahat sampai liang lahat lagi nantinya. Selanjutnya itu Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ada 3 hal, barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Ada yang maksud? Enggak, Pak. Yang pertama yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Memang sulit, memang susah, tapi bisa kita pelajari secara perlahan, kita pahami. Untuk mencintai Allah dan Rasulnya itu perlahan, seperti kita menaati dan meninggalkan larangan-larangannya. Yang kedua yaitu senantiasa patuh akan perintah-perintahnya. Yang selanjutnya yaitu mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Ini banyak yang ngomong kayak gini, tapi pada dasarnya memakai nafsu ya cintanya ya. Iya, Pak. Benar sekali. Dan yang selanjutnya itu benci kembali kepada kekufuran. Berarti dia jika melihat orang yang melakukan maksiat ataupun kekufuran maka dia akan membenci. Berarti dia telah ada sedikit di hatinya tertanam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bapak dulu ya. Ya, Bapak Pak. dulu saya dibimbing. Yang selanjutnya yaitu cinta kepada sesama manusia, harta, benda, dan alam semesta ini sifatnya fana. Sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya dari genggaman manusia. Maksud dari cinta kepada sesama manusia, harta, benda, dan alam semesta ini bahwasanya hanyalah sementara ataupun fana. Sewaktu-waktu Allah bisa saja menghancurkan, mengambilnya kembali, memusnahkannya. Maka dari itu kita janganlah terlalu cinta akan hal-hal duniawi. Yang kedua diingatkan oleh Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang beriman, rasa cinta kepada anak, istri, suami, harta benda, dan alam semesta ini tidaklah boleh melebihi kecintaan kepada sang Khalik. Yaitu sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, bila seseorang sudah sempurna kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah, disitulah manusia akan merasakan manisnya iman. Ya, manisnya iman. Nanti Mas tahu nggak manisnya iman? Manisnya iman, Pak. Maksud manis dari iman itu, maksud dari manisnya iman itu kita kalau melakukan kewajiban kayak seperti sholat, terus berpuasa, ataupun naik haji apabila mampu, terus bersedekah, kita akan menikmati kenikmatan kita di dunia ini, Pak. Apalagi di akhirat ini, Pak. Bagus, benar sekali manisnya iman. Saat itulah orang-orang beriman tidak lagi menjadi hubud dunia, yaitu cinta terhadap dunia. Ada juga ini cinta yang ekstrim ya. Diperlihatkan oleh para sufi yang hidup mereka hanya untuk memuja dan beribadah kepada Allah dan mengabaikan duniawi. Mengapa disebut ekstrim? Karena mereka jarang berkecimpung di duniawi. Mereka lebih memilih untuk sifatnya berzuhud, yaitu mementingkan akhirat timbang duniawi. Maka dari itu, dibalik itu semua, kita harus tetap mencintai Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW lebih cintai dari apapun. Adapun 3 perkara yang menjadikan seseorang dapat merasakan manisnya iman, yaitu antara lain mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya, mencintai dan membenci seorang tidak lain karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, membenci melakukan kekufuran setelah dirinya beriman.
Seseorang yang mencintai Allah, maka dia selalu ingat kepadanya kapanpun dan dimanapun. Sedang apa dia, melakukan apa dia, pasti dia tetap mencintai karena selalu ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu dan tidak ada untuk selainnya. Cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan melaksanakan secara murni dan konsekuen semua rukun iman, rukun Islam, ya seperti perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Itu semua harus dilaksanakan karena banyak orang hanya berucap tetapi tidak mau melaksanakannya. Cinta kepada Allah merupakan keabadian, tidak ketika manusia hidup di muka bumi, bahkan sampai mereka meninggal dunia sampai ke yaumil mahsyar, alam keabadian. Adapun 5 keutamaan cinta kepada Rasulullah bagi umat muslim. Yaitu yang pertama, Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagi umatnya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah kekasih Allah dan dialah orang yang terbaik di dunia. Yang kedua, dengan mencintai Rasulullah SAW akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang beliau cintai. Ya seperti dalam hadisnya, jika kita banyak membaca hadis, maka kita akan tahu apa saja hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah. Ketiga, mereka yang mencintai Rasulullah SAW akan senantiasa bersama beliau. Maksudnya hatinya, tingkah lakunya akan seperti Nabi Muhammad, tapi tidak pasti sama, melainkan hanya mirip-mirip saja. Yang selanjutnya itu dengan tulus mencintai Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman yang sudah Bapak bicarakan tadi. Yang terakhir yaitu dengan mencintai Rasulullah SAW akan membawa seorang menuju pada kesempurnaan iman. Yang mana kesempurnaan iman ini menuntut jalan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang telah mendapat pelajaran hari ini dapat bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah, amin. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Minggu depan sepertinya kita ada tugas ya. Untuk hari ini saja, karena minggu depan Bapak akan pergi. Berarti 2 minggu setelahnya dikumpulkan. Sudah siap kan anak-anak? Sudah. Baik. Mohon maaf Pak, Ya. tugasnya suruh ngapain ya? Tugasnya, oh iya lupa Bapak tugasnya ya. Tugasnya tulis perilaku apa saja yang telah sampean ataupun Anda lakukan untuk mencintai Nabi Muhammad ataupun Gusti Allah Ta'ala. Baik, cukup paham ya? Paham ya? Mbak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam